semua amarahmu, maaf semua salahku. Lekaslah sembuh Indonesiaku, kembalilah tersenyum padaku. Cepatlah pulih tanah airku, maafkanku yang tak merawatmu. Wahai penguasa, Tuhan apa yang mana perginya daripada Kehancuran terbit dari ufuk silih berganti, kemunduran menjangkiti segala sendi bangsa ini. Tak kau lihat derita kami, lumbung pangan komunal peras lintah birokrasi, riba dan ribut di bawah korporasi haus komoditi, santunan rakyat yang terhimpit, dirampas babi berdasi tak punya hati. Janji-janji tinggal pesta demokrasi, menguap tanpa bukti. Sayang seribu sayang, mahajana tutup mata, tuli jadi tanah halayak, nuraninya membatu melihat air mata masyarakat. Lekaslah sembuh Indonesiaku, kembalilah tersenyum padaku. Lekaslah sembuh Indonesiaku, kembalilah tersenyum padaku. Bagi boneka kawangan yang duduk di atas singgasana, menjadi pengantara suara rakyat demi keuntungan belaka. Kemana kalian semua yang merupakan ejen perubahan bangsa Bekasi, yang selalu mengeluh porak-porandanya negeri tercinta, Yang menangis melihat rusaknya tanah surga tersayang, yang selalu mendambakan pesona Indonesia terjaga. Telah lupakah kalian semua perjuangan panglima suku dan pemimpin kemerdekaan melawan penjajah ke barat? Perjuangan pemuda bangsa menyatukan Indonesia dengan Sumpah Pemuda. Perjuangan kaum perempuan memperjuangkan kesetaraan taraf hidup masyarakat. Perjuangan kelompok terdidik membangkitkan rasa nasionalisme bangsa. Kami minta tolong, kami memohon, berkumpullah wahai putra putri terbaik bangsa, bersatu gotong royong membangun gerakan nyata mahasiswa. Menyelamatkan fondasi emas negara, terkikis ombak dan ganas, mengakhiri kesengsaraan negeri yang tak berkesudahan. Ini bukan ocehan belakang, bukan pula orasi kosong yang nyaring. Semoga hati kita semua tak menghitam seperti setan yang berjubah manusia. Lekas sembuh Indonesia. 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 Lekaslah sembuh
Selanjutnya, kita akan mendengarkan sepatah kata oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Gigi Andi Arsunan Arsin, MKes. Kepada Bapak, dipersilahkan dengan hormat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita insya Allah masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk sama-sama hadir secara hibrid. Jadi ada yang luring, ada yang lebih banyak yang daring. Memang sudah tradisi pada dekan yang terhormat, pimpinan lengkap, wakil dekan 1, 2, dan 3 lengkap hadir, dan teman-teman sejawat, para ketua departemen, dan adik-adik panitia yang telah bekerja keras untuk melaksanakan acara P2KMB ini. Memang secara tradisi bahwa setiap tahun kita melaksanakan semacam ritual penerimaan mahasiswa baru. Gunanya adalah untuk mensosialisasikan tradisi kehidupan perguruan tinggi kepada adik-adik sekalian yang tentunya memasuki dunia baru. Dan tadi lagu-lagunya bagus sekali dan saya sempat barangkali saya minta izin kepada Pak WD dan panitia, barangkali bisa ditampilkan nanti di Unhas Day tadi itu. Bagus sekali. Dan yang terakhir tadi bilang, sembuhlah Indonesiaku. Memang secara harfiahnya bahwa kita memang sedang sakit, tanda petik. Pandemi ini kita tidak tahu kapan berakhir, karena kalau kita belajar dari sejarah pandemi, sebenarnya pandemi tidak terlalu lama, cuma ini masalahnya adalah virusnya selalu melakukan variasi dan mutasi. Itu yang membuat bisa unpredictable, kapan berakhir. Adik-adik, tapi jangan menurunkan semangat kita untuk belajar, dan ini sudah angkatan kedua. Kita menerima mahasiswa di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita semua cepat lepas dari pandemi global ini dan kita kembali belajar tatap muka langsung, dan itu sebetulnya yang paling membahagiakan kita dosen adalah kalau langsung bertatap muka dengan adik-adik mahasiswa, sharing ilmu dan sharing pengetahuan, karena kenapapun kita akan lebih banyak berinteraksi dengan kondisi yang luring atau kondisi yang offline. Saya kira itu. Selamat kepada adik-adik mahasiswa teknik, selamat kepada pimpinan Fakultas Teknik yang luar biasa, kampus yang luar biasa, dan memang setiap tahun saya pasti ke sini berkunjung, dan di sini banyak teman-teman saya, banyak sahabat-sahabat saya. Saya kira itu. Terima kasih, selamat menjadi mahasiswa, dan jaga tradisi bahwa mahasiswa teknik itu selalu champion. Is the best. Is the best. Istilahnya dulu itu 09. Kalau orang sudah bilang 09, berarti itu fakultas teknik. Dan selalu ada we are the champion. Ada lagi till apa? N. Itu lagi luar biasa itu. Pokoknya sampai akhir. Terima kasih. Sekian. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Gigi Andi Arsunan Arsin, MKes, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Hasanuddin. Demikianlah acara pembukaan, penerimaan, dan pengembangan karakter mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin tahun 2021. Saya Siti Hajar dan rekan saya, Aflah Fikri Mahmud, selaku pembawa acara, mengucapkan terima kasih.
Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudari Dinda Rahel Agatha dan Saudara Muhammad Jumardi yang berada di lokasi ikonik Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih pembukaan P2KB kali ini? Seru bukan? Tentu saja seru dong Kakak MJ. Nah, sebelum seluruh rangkaian acara pembukaan berakhir, kita akan menyaksikan sebuah video. Video apa tuh, Kak Dinda? Penasaran? Mari kita saksikan. Mission the next level. Saya Dinda Rahel Agatha. Saya Muhammad Jumardi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Muhammad Arsyad Taha MT, Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Perkenalkan, saya Baharudin, sekarang sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Nama saya Muhammad Rusman. Saat ini saya sebagai Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Saya Mufti Ali, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Angkatan 2021. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa baru program sarjana Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin tahun akademik 2021-2022. Selamat datang di kampus Fakultas Teknik Goa. Selamat datang buat mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Angkatan 2021 di kampus kita yang tercinta ini, kampus masa depan kita bersama. Selamat datang dan selamat bergabung kepada 1.239 mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Selamat datang di kampus dengan tagline "The future is here" atau masa depan ada di sini. Jadi masa depan Anda semua dimulai dari sini. Manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang disediakan. Manfaatkan sebaik-baiknya fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk menjadi alumni atau lulusan yang terbaik dari Fakultas Teknik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari besok harus lebih baik dari hari ini. Sebagai mahasiswa baru tentunya Anda harus mengikuti segala kegiatan mulai dari perkuliahan, kegiatan-kegiatan akademik, penggunaan kemahasiswaan yang tentunya yang dapat membantu Anda dalam mencapai kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan prestasi akademik Anda. Demikian juga meningkatkan kemampuan dalam berorganisasi, karena antara kemampuan akademik dan organisasi itu sebaiknya saling mendukung. Saya kira demikian. Mudah-mudahan Anda bisa semua selesai di akhir paling tidak 4 tahun ke depan. Walaupun saat ini masih dalam kondisi sulit akibat pandemi COVID-19, saya harapkan adik-adik tetap semangat untuk belajar, menuntut ilmu di kampus ini. Saya yakin adik-adik semua adalah orang-orang yang terbaik yang hadir di fakultas ini. Nanti pada saat di kampus, kami harapkan adik-adik bisa berinteraksi secara positif, kemudian kerjasama, berdiskusi, dan menghasilkan ide-ide dan pemikiran yang berguna bagi masyarakat. Karena saya yakin Anda adalah jiwa spesial. Manfaatkan waktu dengan baik selama belajar di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, karena waktu yang singkat ini tidak akan kembali lagi. Selamat bergabung, the future is here. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan Stadium General Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang akan diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Bapak dengan hormat dipersilakan.
sembari menunggu jaringan yang akan dilaksanakan oleh pihak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, maka kita akan mendengarkan sepatah kata oleh PLT PT PLN Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Kepada Bapak Insinyur Awaludin Hafid, kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon dicek, suara saya bisa terdengar dengan baik? Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, jelas Pak. Baik, makasih. Yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik, Bapak Profesor Dr. Muhammad Arsyad Taha, MT. Yang saya hormati Bapak-Bapak Wakil Dekan, para Ketua Senat, Sekretaris Senat, Fakultas Teknik, segenap sivitas akademika Fakultas Teknik Unhas yang saya hormati, dan tentunya yang saya banggakan adalah adik-adik atau mungkin lebih tepatnya anak-anakku sekalian, para mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin angkatan tahun 2021. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Sivitas Akademika Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin atas Dies Natalis yang ke-61. Tentunya kita berharap bahwa Fakultas Teknik Unhas akan melahirkan insan-insan, manusia-manusia yang cerdas, yang unggul, yang siap menghadapi tantangan hari ini, esok. Tantangan yang semakin berat ke depannya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada adik-adikku sekalian, anakku sekalian. Anda telah bergabung di universitas, fakultas yang telah menorehkan prestasi yang cukup baik di Indonesia ini dan telah melahirkan begitu banyak alumni yang telah berkiprah baik di Sulawesi Selatan maupun nasional dan internasional. Oleh karena itu, adik-adik sekalian harus bangga telah bisa bergabung dalam komunitas untuk menimba ilmu di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Suatu kebanggaan bahwa pada hari ini saya selaku General Manager PLN Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat untuk memberikan sesuatu sharing kepada adik-adik anak-anakku sekalian. Dan tentunya juga saya berterima kasih kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Dekan Fakultas Teknik, dan seluruh sivitas akademika yang telah memberikan kesempatan yang sangat berarti ini untuk bisa memberikan sharing kepada adik-adik anak-anakku sekalian.
Admin atau MC, saya izin untuk share screen ya. Boleh? Silahkan. Silakan Pak. Kasih. Baik, sudah nampak? Iya Pak. Adik-adik sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, nama saya Abaluddin Hafid. Kalau Anda lihat di deretan angka ini, saya bergabung dengan Fakultas Teknik jurusan mesin angkatan 87 dan alhamdulillah bisa menyelesaikan pendidikan tahun 92. Sekarang ini saya menjalani profesi sebagai karyawan BUMN, lebih tepatnya sebagai karyawan PT PLN Persero. Mungkin saya dengan adik-adik sekalian terpaut jauh. Di PLN saya sudah menjalani begitu banyak posisi dengan berbagai macam penugasan, mulai dari pembangkitan di Medan, Parepare, Ende, Pekanbaru, Papua, kemudian balik ke Medan, ke Semarang, kemudian ke PLN Pusat Jakarta, masuk ke anak perusahaan, dan sekarang ditugaskan di Makassar sebagai JM, General Manager PLN UIW Seluser Rabat. Domisili di Banten, tepatnya di Letinos PSD. Rekan-rekan sekalian, adik sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, saya ingin membuktikan bahwa benar nggak sih saya alumni. Jadi adik-adik sekalian, ini bukti bahwa saya adalah salah satu alumni anak teknik Universitas Hasanuddin. Saat itu masih berkampus di Tamalan Rea. Dan tentunya kita bersyukur, adik-adik harus bersyukur bahwa sekarang adik-adik menikmati fasilitas yang cukup bagus, dan lebih bagus lagi bisa menikmati perkuliahan di kampus di Goa. Kalau kami, zaman kami masih menikmati perkuliahan di kampus Baraya dan kampus Tamalan Rea. Adik sekalian, saya sebagai alumni cukup bangga bahwa saya bisa masuk berkarir di perusahaan dengan aset terbesar di Indonesia ini, yaitu PT PLN Persero. Ini membuktikan bahwa kita sebagai alumni Fakultas Teknik Unhas bisa berkontribusi, bisa berkompetisi untuk memberikan sesuatu yang berarti bagi negeri ini melalui badan usaha milik negara. Saya ingin memperkenalkan kepada adik-adik sekalian apa itu PLN. Bukan berarti ingin membanggakan PLN, tapi ingin memberikan sesuatu kepada adik-adik sekalian bahwa adik-adik semuanya sudah harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk masuk ke dalam dunia industri maupun dalam dunia bisnis ke depan. Pergunakan semaksimal mungkin kesempatan ini untuk mendapatkan ilmu yang
sebanyak-banyaknya, tingkatkan kompetensi Anda, khususnya hard skill Anda, sehingga nanti ke depannya Anda akan berkompetisi dengan alumni lainnya, bukan saja alumni yang output dari perguruan tinggi Indonesia, tapi bisa jadi nanti akan Anda berkompetisi dengan alumni perguruan tinggi dari luar Indonesia. Adik sekalian, PLN adalah perusahaan yang besar dengan bisnis dari hulu sampai hilir, mulai dari pengelolaan pembangkit, kemudian pengelolaan transmisi, pengelolaan distribusi, kemudian melayani pelanggan besar, pelanggan industri, pelanggan menengah, sampai dengan pelanggan distribusi. Inilah bisnis PLN yang dimana salah satu alumni dari alma mater Anda berkontribusi. PLN adalah perusahaan besar di mana didukung oleh sekitar 13 anak perusahaan, mulai dari anak perusahaan yang mengelola pembangkit, konsultan engineering, kemudian pengerah tenaga kerja, geotermal, pembiayaan, pengelolaan batu bara, pelayaran, sampai pada teknologi informasi. Semua anak-anak perusahaan ini bahu-membahu untuk mendukung PLN Holding. Rekan-rekan sekalian, sahabat sekalian, apa yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik semua adalah suatu gambaran bagaimana harusnya nanti adik-adik mempersiapkan diri sejak sekarang. Dunia sekarang ini, khususnya dunia bisnis, telah memasuki satu era namanya revolusi industri 4.0, di mana era ini ada 5 pilar yang saling terintegrasi, yaitu penggunaan internet yang sering kita istilahkan dengan IoT, Internet of Things, di mana perangkat komunikasi, komputasi mekanis, dan mesin-mesin digital saling terhubung satu dengan yang lainnya. Kemudian di era ini tidak bisa kita hindari penggunaan data yang begitu besar, baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Itu yang kita kenal dengan big data. Kemudian semakin canggihnya kecerdasan komputer, layaknya kecerdasan manusia, artificial intelligence. Kemudian penggunaan cloud computing, internet sebagai pusat pengelola data dan aplikasi. Kemudian adanya additive manufacturing. Di samping kita masuki suatu revolusi industri yang berbasis pada digitalisasi, kita juga masuk pada satu era yang disebut dengan VUCA, di mana dalam era ini terjadi pergejolakan, volatility yang unpredictable, yang hanya bisa dijawab dengan fleksibilitas dari sumber daya manusia. Kemudian era uncertainty, ketidakpastian, ini harus kita pahami. Kemudian kompleksitas, rumitnya birokrasi. Oleh karena itu kita perlu membangun koneksi yang sebanyak-banyaknya secara langsung. Kemudian ambiguity, kita harus bangun lawan dengan pelincahan. Dalam kondisi seperti ini, tentu PLN sebagai perusahaan besar harus bisa bertahan sebagai salah satu perusahaan the legend di Indonesia. Oleh karena itu, PLN mengusung satu visi yang baru, misi yang baru agar perusahaan ini bertahan.
yaitu menjadi perusahaan listrik terkemuka di Asia Tenggara, pilihan nomor 1 bagi pelanggan untuk solusi energi dengan misi yang baru. Untuk itulah PLN melakukan transformasi dengan mengusung 4 aspirasi: energi yang lebih hijau, kemudian lebih lincah, perusahaan yang inovasi, dan perusahaan yang lebih fokus kepada pelayanan pelanggan. Nah, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, tentunya semua perusahaan akan mencoba untuk bertahan di era VUCA ini dengan melakukan transformasi. Untuk itulah rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian, sahabat-sahabat sekalian, harus mempersiapkan diri untuk bisa berkompetisi di perusahaan yang sedang mengalami transformasi ini. Saya lewati, ini suatu gambaran kepada rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian, para mahasiswa Fakultas Teknik, bahwa 4 tahun, 5 tahun ke depan, salah satu badan usaha milik negara akan melakukan lompatan-lompatan yang signifikan di era revolusi industri 4.0 dan era VUCA ini. Di tahun 2019, energi terbarukan yang dikelola oleh PLN baru 7 gigawatt. Insya Allah tahun 2024 akan berkembang menjadi 16 gigawatt. Kemudian perusahaan ini akan melakukan inovasi. Kalau tahun 2019, kecepatan mendapatkan akses listrik menurut ukuran Bank Dunia, baru kita berada di ranking 33. Tahun 2024 kita akan masuk pada ranking 24, ranking top 20. Kemudian pendapatan, beyond pendapatan di luar pendapatan KWH-nya PLN baru 0,5%, akan meningkat menjadi 5-10. Kemudian customer fokus juga demikian akan meningkat. Kemudian kelincahan perusahaan juga akan meningkat yang diukur dengan biaya pokok produksinya. Dari 1.340 sekarang ini, insya Allah akan lebih efisien di tahun 2024. Demikian juga keandalan pasokan listrik juga akan lebih meningkat. Ini adalah gambaran bagi adik-adik sekalian bahwa dunia kerja ke depan itu harus kita hadapi dengan optimisme yang tinggi. Kita harus menghadapi dengan optimisme yang tinggi. Tapi tentu bukan hanya optimisme. Adik-adik harus mempersiapkan diri dengan belajar semaksimal mungkin, mendapatkan ilmu semaksimalnya untuk mempersiapkan diri masuk ke dunia kerja ke depan. Tadi saya menyampaikan bahwa PLN bertransformasi untuk lebih lincah dan lebih berinovasi. PLN sekarang menghadirkan suatu bentuk layanan bahwa pelanggan PLN hadir di tangannya pelanggan. PLN hadir di tangannya stakeholder melalui suatu aplikasi yang disebut dengan New PLN Mobile. Ini adalah super apps yang dimiliki oleh PLN, di mana para pelanggan kami bisa membeli token, membayar tagihan, mendapatkan pelayanan listrik, catat meter, pengaduan, kemudian permohonan internet, info-info yang lain, diantaranya info stimulus, kemudian layanan penyambungan instalasi, demikian juga untuk yang sudah punya motor listrik, mobil listrik, bisa melakukan charge-in di sini. Demikian juga informasinya. Ini adalah bentuk suatu lompatan yang dilakukan PLN. Tentunya adik-adik sekalian harus bisa menyongsong era digitalisasi ini dengan mempersiapkan diri sematang-matangnya. Nah, saya ingin juga menyampaikan kepada adik sekalian bahwa suatu perusahaan harus punya suatu budaya yang kuat, yang didukung oleh sumber daya manusianya yang kuat.
sebagai badan usaha milik negara, kami di PLN berpondasikan program budaya kami pada akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah amanah. BUMN menempatkan amanah sebagai hal yang paling mendasar. Karena kita menginginkan agar seluruh pekerja-pekerja, tenaga kerja, karyawan-karyawatinya harus berintegritas tinggi, di mana diantaranya harus dapat memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab dan atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan, berpegang teguh pada nilai norma dan etika. Jadi, adik-adik sekalian, tentunya dalam menimba ilmu di perguruan tinggi bukan hanya ilmu yang harus kita perkuat, tapi mulailah sekarang melatih, mengembangkan integritas adik-adik sekalian. Karena semua perusahaan membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang berintegritas, yang bisa dipercaya, yang memegang penuh komitmen dan janjinya. Saya lewati saja ini. Di PLN juga sudah diatur sedemikian rupa kebijakan-kebijakan bagaimana merekrut karyawan, bagaimana menerima karyawan. Demikian juga jalur-jalur yang bisa ditempuh untuk masuk bergabung dengan PLN. Apakah itu direct shopping, program cooperative education, program kerjasama sertifikasi, program beasiswa, program sesuaikan dinas dan sebagainya. Kira-kira teman-teman sekalian, adik sekalian, ini gambaran kalau sekiranya nanti 4 atau 5 tahun ke depan ada keinginan untuk bergabung dengan PLN, maka akan melewati suatu seleksi seperti ini. Seleksi administrasi, screening test, psikotest, medical test, kemudian online interview, kemudian diberikan pelatihan dalam bentuk on the job training. Di PLN juga setiap level pendidikan, setiap level ijazah sudah diatur pada saat penerimaan. Apabila diterima dengan D1, maka akan dimasuk dalam level kompetensi basic. D3 level kompetensi masih level kompetensi basic, kemudian S1 level kompetensi spesifik, S2 level kompetensi spesifik, dan ada pegawai-pegawai yang diterima secara khusus. Saya lewati ini. Nah, dalam pembinaan karir di PLN, kita juga mengenal istilah promosi, rotasi, demosi, dan keluar. Ini perlu rekan-rekan adik sekalian pahami lebih dini. Mudah-mudahan ketika nanti bergabung di perusahaan besar, bukan hanya dalam karir Anda lewatnya rotasi, dan rotasi, tapi mudah-mudahan bisa mendapatkan promosi, dan promosi seterusnya. Di PLN juga sudah diatur sedemikian rupa bagaimana menilai kemampuan suatu pegawai, bagaimana performance-nya, bagaimana kompetensinya. Ini diukur setiap semester. Penilaian juga demikian. Setiap pegawai, setiap tenaga kerja dinilai kompetensinya, dinilai sasaran individunya, KPI-nya. Ini dilakukan perencanaan setiap semester dan dinilai setiap semester. Jadi adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada akhir sesi ini saya ingin menyampaikan, 1, siapkanlah diri adik-adik, anak sekalian, untuk menjadi tenaga kerja yang memiliki kombinasi hard skill dan soft skill yang unggul. Anda tidak salah pilih masuk ke Fakultas Teknik Unhas. Mudah-mudahan dengan
belajar yang keras, Anda akan menjadi calon-calon tenaga kerja yang unggul dan handal. Kemudian, karena kita masuk di era revolusi industri, era VUCA, maka perkuat kompetensi digitalisasi Anda, perkuat penguasaan bahasa asing Anda. Kemudian, biasakan untuk beradaptasi di setiap perubahan. Perbanyak koneksi dalam artian positif yang akan memudahkan Anda nanti dalam berkarir. Bersiap untuk menghadapi era dunia yang semakin mengglobal. Tidak tutup kemungkinan semakin banyak tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Anda harus menjadi tuan rumah di negara sendiri. Kemudian, mulai dari sekarang, pupuk integritas. Pupuk integritas, karena apapun industrinya, apapun bisnisnya, setiap perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang berintegritas. Banyak orang pintar, tapi berakhir di persoalan hukum. Banyak orang pintar, tapi berakhir di persoalan hukum. Itu berarti tidak berintegritas yang cukup untuk menjalankan amanah-amanah. Sekali lagi, adik-adik sekalian, mulai sekarang pupuk integritas Anda. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, hai para Karaeng, kampung Anda bukan hanya Makassar. Kampung Anda bukan hanya Sulawesi. Keluar dari Makassar, Sulawesi untuk berbuat untuk Indonesia. Terus terang, saya sebagai bagian dari PLN kadang-kadang merasa sedih melihat adanya anak-anak kita, adik-adik kita yang harusnya mengembangkan kemampuan dan kompetensinya di seluruh wilayah Indonesia, tapi bermohon untuk balik ke Makassar, bermohon untuk balik ke Sulawesi Selatan. Jadi adik-adik sekalian, kampung adik-adik bukan hanya Makassar, bukan hanya Parepare, bukan hanya pantai Bulukumba, tapi kampung Anda adalah Indonesia. Kampung Anda adalah Indonesia. Berani untuk keluar, berbuat untuk Indonesia. Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa men-trigger adik-adik sekalian untuk memulai menggeluti perkuliahan di Fakultas Teknik dalam rangka mempersiapkan diri masuk di dunia kerja yang real nanti. Selamat buat adik-adik semua. Sebagai senior, salam antek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Awaludin Hafid selaku General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sulsel Rabar. Demikianlah rangkaian acara penerimaan dan pengembangan karakter mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin tahun 2021. Selanjutnya saya kembalikan ke Panitia P2KMB Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin untuk melanjutkan sesi materi pada hari ini. Saya Siti Hajar selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ganti. Cek. Untuk seluruh mahasiswa baru yang berada di Zoom virtual meeting agar mengambil posisi untuk melakukan sesi foto bersama. Oke, seluruh mahasiswa baru tangan kanannya diangkat ke atas. Di kepal. Oke. 1, 2. Ya baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi materi yang akan dibawakan oleh teman-teman mentor, yang akan dipandu oleh teman mentor dan akan dibawakan langsung oleh Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Eng Insinyur Muhammad Rusman ST.
Udah bisa dimulai? Panitianya apa sudah bisa dimulai? Saya bisa share screen juga ya. Oke, apakah suara saya diterima dengan baik? Tes. Bagaimana Pak suaranya bisa diterima? Ya, jelas Pak. Udah ya, jadi saya bisa mulai ya. Tes. Bagaimana saya bisa mulai? Udah dah. Ini toh? Oh, di mana? Iya. Iya, Pak. Masa saya? Iya. Ya, silakan dimulai Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang buat adik-adik semua, mahasiswa baru angkatan 2021 di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita bisa bertemu ya di tempat yang berbahagia ini walaupun secara virtual, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bertemu secara fisik dan berinteraksi secara normal kembali sehingga nanti kita bisa bertemu di fakultas kita secara langsung. Tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Adik-adikku sekalian yang saya cintai, pertama-tama ya saya ucapkan lagi selamat datang di Fakultas Teknik ya. Fakultas ini fakultas yang cukup besar. Jadi kita berkampus agak berbeda ya. Kita tidak di kampus utama, tapi kita berada di kampus Goa yang mungkin adik-adik pun hampir semuanya belum pernah ke sini ya. Kira-kira dari pusat kota kita berjarak 17 km dari pusat kota Makassar. Tempat ini sangat menarik ya. Ini Jalan Poros Kemalino yang mungkin dari luar kota, dan kita punya kampus kurang lebih ada 9 gedung yang ditempati oleh 13 departemen. Adik-adikku yang saya hormati, mungkin saya diminta untuk menyampaikan materi terkait dengan pengenalan organisasi dan sarana prasarana di Fakultas Teknik. Saya mungkin coba share sedikit materi PowerPoint. Tolong nanti panitia konfirmasi apakah materi saya bisa terlihat jelas di sana. Halo, apakah sharing saya sudah bisa terlihat? Belum Pak. Belum ya? Iya. Sedang ini ke Pak, start share screen. Uploading, oke.
Sudah ya? Sudah Pak, iya. Oke, adik-adik semua, saya coba sampaikan sedikit ya terkait dengan profil fakultas kita di Fakultas Teknik ini ya. Agak lambat kelihatannya. Jadi kita ini seperti tadi Pak Dekan sudah sampaikan, kita sudah berumur 61 tahun sejak tahun 1960. Kampus kita sudah cukup berdirinya kampus ini, fakultas ini sudah cukup lama. Jadi sekitar 61 tahun yang lalu yang diawali oleh 3 jurusan waktu itu. Kemudian terus berkembang. Jadi ada teknik arsitektur dan elektro di tahun 63, kemudian di tahun 82 ada teknik biologi, kemudian sejak tahun 2017 kita sudah menjadi departemen. Nah, totalnya ada 13 departemen. Jadi adik-adik semua yang angkatan 2021 ini sekarang sudah terbagi menjadi 13 konsentrasi program studi. Ya, ada mungkin sipil, mesin, perkapalan, ya, lingkungan, pertambangan, industri dan sebagainya. Jadi sudah ada 13. Ini kita sudah cukup besar. Seperti laporan dari Bapak WD3 tadi, kita kurang lebih 1285 atau tadi Pak Dekan 1235 mahasiswa baru. Jadi kita masih ada menunggu lagi tambahan. Ya. Jadi masih perangkatan ini 1200, cukup besar. Walaupun saya bayangkan ya waktu belum pandemi penyambutan mahasiswa baru di kampus ini sangat meriah karena ada 1.200 warga baru di fakultas yang akan hadir. Nah, mudah-mudahan kita harapkan pandemi ini segera berakhir ya, seperti lagu tadi, kita segera sembuh dan kita bisa berkumpul kembali di fakultas. Lokasi kita fakultas ini ada di kabupaten seperti Pak Dekan sampaikan tadi, kita di Kecamatan Bontomaranu ya, yang selalu dirindukan gitu di Kabupaten Goa. Nah, ini kampus kita. Kalau kita lihat lokasinya kurang lebih seperti ini. Jadi ini kampus kita yang ada di Jalan Poros Malino kilometer 6 ya. Dan sekarang beberapa bangunan juga sudah ada yang kita proses pembangunan seperti student center yang mudah-mudahan tahun ini, mudah-mudahan nanti di puncak dies kita pada tanggal 2 Oktober kita bisa resmikan student center. Jadi kita punya satu gedung sendiri yang akan dimanfaatkan oleh kegiatan kemahasiswaan. Nah, ini menarik sekali nanti. Mudah-mudahan adik-adik selain berprestasi di bidang akademik, juga kami harapkan bisa berprestasi di bidang-bidang yang lain, sehingga nanti bisa membawa nama baik alma mater kita. Ya. Nah, di sini nanti sebaran departemen. Jadi saya tidak detail saja, saya cuma beri gambaran saja. Nanti adik-adik bisa lihat sendiri nanti bagaimana kampus kita, bagaimana departemen-departemen yang ada, yang adik-adik masuki ya, program studinya. Nah, hampir semua gedung yang kita lihat dari atas ini adalah laboratorium. Laboratorium. Jadi gedung-gedung departemen itu intinya dalamnya itu ada laboratorium. Kemudian ruang kuliah nanti kita punya satu ruang kuliah. Jadi nanti dulunya waktu kita masih normal ya, kita bertemu di ruang kuliah dalam satu gedung. Kurang lebih dalam satu gedung itu kita punya sekitar 87 ruang kuliah yang kita pakai secara bersamaan. Jadi mungkin kita bisa bayangkannya ramainya 13 departemen pada satu gedung melakukan kuliah bersama dari pagi. Biasanya kita mulai dari jam 7 pagi, 7.20 sampai jam 5 sore. Itu full semua terpakai, bergantian antar departemen. Ini ruang kuliah. Kemudian saat ini kita tenaga pengajar dosen kita ya
cukup besar dan ini terus bertambah. Nah, ini cukup dinamis ya. Jadi dosen itu juga saat ini juga karena program studi berkembang, kita juga menambah jumlah dosen baru. Jadi saat ini ada 268 ya, yang termasuk di dalamnya juga ada yang non PNS. Kemudian ini tersebar di semua program studi. Nah, dari jumlah tenaga pengajar ini, ya ini kita lihat sebarannya ya. Jadi mungkin teknik sipil yang paling besar, makanya juga mahasiswanya juga cukup besar, teknik mesin, kemudian elektro, arsitektur. Nah, ini ada 3-4 program studi yang cukup besar. Sipil, mesin, elektro, dan arsitektur. Ya. Kemudian data akreditasi. Ini data akreditasi kita, hampir semua akreditasi program studi yang adik-adik masuk itu sudah terakreditasi A. Jadi kalau di S1 itu hampir 92% sudah A. Ya. Jadi cukup membanggakan lah buat adik-adik, cukup juga adik-adik perlu syukuri Anda masuk di program studi unggul ya di Fakultas Teknik ini. Jadi tinggal adik-adik yang memacu diri nih untuk berprestasi karena kita sudah siapkan fasilitas yang terbaik di sini. Nah, kalau jumlah mahasiswa kita lihat ya pertumbuhannya terus berkembang. Nah, saya punya data nih berapa tahun terakhir, 3 tahun terakhir. Terus data ini terus tumbuh ya, di angka 2017 sampai 2018 itu sempat 27,8% pertumbuhannya karena kita membuka banyak program studi di situ ya. Nah, di situ S1 aja bertambah 700 ya sekian, S2 juga bertambah, penambahan S3 juga signifikan. Nah, ini terus termasuk di program S1 itu menunjukkan peningkatan yang berarti dalam tahun ke tahun. Kalau sebaran mahasiswa, ya mungkin ini ya, data ini mungkin saya belum perbarui, di tahun 2019 sekitar ini. Jadi rasionya seperti ini, jadi hampir 80% itu S1, 15% itu S2, 5% sampai 6% itu S3. Jadi di kampus kita program studi yang paling besar itu di S1 ya, kemudian S2. Tapi nanti ke depan pengembangan prodi kita ini Unhas Fakultas Teknik akan coba kita naikkan juga di program Magister dan S3 seperti itu. Nah, ini sebaran jumlah mahasiswa di tahun 2009 ya, teknik sipil paling besar ya, dan beberapa yang lain. Kemudian ini yang cukup membanggakan ya bagi kita, publikasi. Ya, publikasi juga cukup besar ya. Kita seperti tadi Pak Dekan sampaikan, kita mempunyai kontribusi yang cukup besar untuk kemajuan universitas, salah satunya ya dari Fakultas Teknik ini. Kemudian ya ini visi. Nah, ini perlu saya sampaikan nih. Jadi visi strategis kita untuk tahun 2020 sampai 2024 itu adalah sebagai pendidikan tinggi yang berdaya saing global berbasis benua maritim Indonesia. Ya. Nah, secara strategis yang ingin kita capai adalah seperti ini. Jadi misi menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan insan cendekia yang mandiri dan berdaya saing global. Kemudian melakukan hilirisasi riset unggulan untuk bermaslahat bagi masyarakat. Nah, ini juga adik-adik perlu resapi juga ya, nanti membuat riset, penelitian, ya kita harapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat nanti. Kemudian kita menyelenggarakan tata kelola fakultas yang efektif dan efisien. Nah, ini yang poin terakhir yang kita lagi coba kembangkan adalah link and match dengan industri. Karena kita menyiapkan sumber daya yang nanti diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat, termasuk di dalamnya untuk industri. Nah, departemen-departemennya seperti ini ya.
hampir semuanya sudah mengelola S1 dan S2, ya, termasuk beberapa program studi atau departemen sudah sampai ke S3. Ini sekedar pengetahuan saja ya. Kemudian ini kita di sini ada gambaran ya, asrama ya, asrama mahasiswa. Jadi di depan sana yang ada gambar di atas itu adalah asrama mahasiswa untuk laki-laki. Ada dari blok A sampai ada 11 blok ya, ada blok A sampai blok K. Nah di bawah ini ada gambar paling bawah ini asrama mahasiswa nih. Kita punya 3 asrama untuk mahasiswa, yang di belakang ini untuk asrama putri. Jadi kalau total adik-adik masuk asrama, jadi program kita sebenarnya mengasramakan mahasiswa baru sebenarnya, cuma karena pandemi program ini masih terpending. Jadi kita totalnya itu bisa sampai 800 mahasiswa. Nah, kalau kita lihat tadi intake kita 1.200, masih kita kekurangan 400 untuk kapasitas 400 orang lagi. Nah, ini kita lagi mengusahakan, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menambah 1 tower asrama lagi untuk kekurangan tersebut. Student center yang kuning ini insya Allah akan saya seperti sampaikan tadi, kita akan sudah bisa selesaikan. Nah, mungkin PR kita ke depan ini yang sport center. Nah, di belakang juga itu dekat danau buatan kita sudah lagi membangun masjid, dalam saat ini jadi konstruksi, termasuk masjid kita yang di depan. Jadi sekarang paralel ada 2 masjid yang adik-adik nanti bisa manfaatkan untuk kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan keagamaan ya. Nah, yang merah besar itu adalah disitulah pusat aktivitas kita ya, aktivitas akademik, classroom, COT, CSA, ini nanti di situ center library ya, pusat library, pusat akademik itu ada di CSA ya. Kemudian di COT itu dekanat ya, biasanya dekan, WD1, WD2, WD3, kepegawaian untuk bidang keuangan dan perlengkapan itu ada di gedung COT. Kemudian sebaran yang lain ini adalah gedung-gedung departemen. Nah, saya kembali ke asrama tadi ya. Ini kurang lebih saya gambarkan lagi daya tampung asrama kita ya. Seperti ini. Jadi totalnya 858. Nah, kita masih kekurangan nih tadi mahasiswa kita masih ada 1.200 ya, 1.200 orang. Jadi kita masih kurang 400-an. Nah, ini harus kita penuhi segera. Jadi kita ingin sebenarnya di Fakultas Teknik ini mahasiswa angkatan pertama itu masuk asrama semua. Nah, nanti kita punya program yang kita sudah launching 2 tahun yang lalu ya, karena berarti 2019 ya, USLA, University Student Leadership Academy. Mudah-mudahan program ini bisa terselenggara kembali ya. Nah, pusat tadi kita punya lecture theater yang kita pakai umumnya sebagai tempat kuliah umum. Nah, seperti pelaksanaan PMB kali ini 2021 kita pusatkan di gedung ini tadi pagi nih ya. Ini kita punya gedung seperti ini ada 4 ya. Ini kebetulan di foto ini lecture theater 1 yang kita biasa pakai untuk kegiatan-kegiatan tamu, studium general dan lain-lain. Kemudian ini student center, cuma ini masih gambar perspektif ini ya, padahal sebenarnya gedungnya udah jadi, saya belum sempat foto update saja. Nah, mudah-mudahan nanti kegiatan dies natalis kita nanti kita rencana akan pusatkan di sini gedung baru. Sekaligus insya Allah kita akan resmikan pada tanggal 2 Oktober nanti. Dan mudah-mudahan ke depan dimanfaatkan oleh mahasiswa. Jadi ruangan ini cukup banyak ruangan. Di sinilah pusat himpunan, pusat unit kegiatan kemahasiswaan, UKM. Mudah-mudahan nanti adik-adik bisa manfaatkan dengan baik ya, angkatan 2021 khususnya. Kemudian
Ini jumlah SDM ya tadi. Oke. Ini SDM dosen dan sebagainya. Ya. Mungkin itu ya sebagai gambaran tentang organisasi dan sarana prasarana di fakultas kita. Kalau prasarananya sendiri kita cukup banyak ya, laboratorium di masing-masing departemen itu cukup besar, termasuk juga ruang kuliah ya, kemudian ada perpustakaan, kita punya lecture theater, kemudian beberapa fasilitas kita sementara bangun. Nanti saat ini juga dalam posisi konstruksi kita punya minimarket ya, kemudian pusat fotokopi mudah-mudahan tahun ini bisa selesai, kemudian yang termasuk juga ruang-ruang kemahasiswaan yang kita ingin bangun. Mungkin itu sebagai gambaran saja tentang organisasi dan sarana prasarana di Fakultas Teknik. Mungkin agak panjang ya waktu kalau harus saya ceritakan satu-satu, tapi kami berharap sebenarnya adik-adik bisa datang langsung ke kampus suatu saat, kita bisa melihat kampus kita dari dekat, dan mudah-mudahan juga dalam waktu dekat perkuliahan juga sudah bisa dilakukan secara offline. Anda bisa berinteraksi lebih dinamis ya di kampus kita, termasuk juga nanti melaksanakan penelitian, praktikum di laboratorium untuk di masing-masing departemen. Demikian yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Fakultas Teknik. Teruslah belajar. Masa pandemi ini bukan halangan kita untuk belajar, bukan halangan kita untuk maju. Kita bisa terus berkarya, berinovasi, walaupun dalam kondisi seperti ini. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih banyak atas penyampaian materi yang sangat menarik terkait pengenalan organisasi dan sarana prasarana Fakultas Teknik. Berhubung waktu kita dibatasi oleh waktu, maka langsung saja saya simpulkan materi mengenai pengenalan organisasi dan sarana prasarana Fakultas Teknik, bahwasanya pendidikan tinggi teknik ini berdaya saing global sebagai bentuk aktualisasi misi strategis tahun 2024. Salah satunya adalah bentuk pengembangan link and match. Nah, kemudian untuk daya tampung asrama sendiri bertotal 855, sedangkan ada beberapa fungsi dari bangunan-bangunan yang memang sangat dikhususkan pada pengembangan mahasiswa itu sendiri. Maka dari itu, setelah berakhirnya sesi diskusi kita kali ini, akan saya serahkan ke moderator pada sesi berikutnya. Saya alihkan ke sesi Isoma dan kita akan kembali pada pukul 13.00. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Muhammad Arsyad Taha MT, Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Perkenalkan, saya Baharudin, sekarang sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Riset dan Inovasi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Nama saya Muhammad Rusman. Saat ini saya sebagai Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Saya Mufti Ali, Wakil Dekan Bidang Pemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Angkatan 2021. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa baru lulusan sarjana Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin tahun akademik 2021-2022. Selamat datang di kampus Fakultas Teknik Goa. Selamat datang buat mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Angkatan 2021 di kampus kita yang tercinta ini, kampus masa depan kita bersama. Selamat datang dan selamat bergabung kepada 1.239 mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Selamat datang di kampus dengan tagline "The future is here" atau masa depan ada di sini. Jadi masa depan Anda semua dimulai dari sini. Manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang disediakan. Manfaatkan sebaik-baiknya fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk menjadi alumni atau lulusan yang terbaik dari Fakultas Teknik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari besok harus lebih baik dari hari ini. Sebagai mahasiswa baru tentunya Anda harus mengikuti segala kegiatan mulai dari perkuliahan, kegiatan-kegiatan akademik, pembinaan kemahasiswaan, yang tentunya yang dapat membantu Anda dalam mencapai kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan prestasi akademik Anda. Demikian juga meningkatkan kemampuan dalam berorganisasi, karena antara kemampuan akademik dan organisasi itu sebaiknya saling mendukung. Saya kira demikian, mudah-mudahan Anda bisa semua selesai di akhir paling tidak 4 tahun ke depan. Walaupun saat ini masih dalam kondisi sulit akibat pandemi COVID-19, saya harapkan adik-adik tetap semangat untuk belajar, menuntut ilmu di kampus ini. Saya yakin adik-adik semua adalah orang-orang yang terbaik yang hadir di fakultas ini. Nanti pada saat di kampus, kami harapkan adik-adik bisa berinteraksi secara positif, kemudian bekerjasama, berdiskusi, dan menghasilkan ide-ide dan pemikiran yang berguna bagi masyarakat. Saya yakin Anda adalah jiwa spesial. Manfaatkan waktu dengan baik selama belajar di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, karena waktu yang singkat ini tidak akan kembali lagi. Selamat bergabung, the future is here. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.